Pertarungan sengit antara Karna melawan Balarama. Di mana ini terjadi karena siasat licik dari Dewa Indra yang berusaha untuk melenyapkan Karna. Nah, sebelum lanjut ke kisahnya, jangan lupa dukungannya dengan cara klik tombol like, komen, dan subscribe channel Balini Story. Serta nyalakan juga tombol notifikasinya agar sobat pecinta serial Mahabharata tidak ketinggalan kisah-kisah serial Mahabharata lainnya, khususnya yang tidak tayang di TV. Suksema. Kisah ini berawal ketika Dewa Indra mengetahui kalau Karna yang merupakan pesaing terberat anaknya yaitu Arjuna adalah putra dari Dewa Surya. Ketika Dewa Indra mengetahui kalau Karna akan berpetualang untuk menaklukkan semua kerajaan yang ada di keempat penjuru, Dewa Indra semakin dibuat kesal dengan pembuktian akan kehebatan Karna. Suatu hari Karna berpamitan kepada Duryudana dan Sangkuni. Dia mengatakan ingin menaklukkan bumi sendirian, di mana dia akan pergi ke empat penjuru serta akan menaklukkan banyak kerajaan sebagai pembuktiannya sebagai Raja Angga serta membuktikan pengabdian dirinya kepada kerajaan Hastinapura. Karna pun mulai menaklukkan beberapa kerajaan, di mana kerajaan pertama yang Karna taklukkan adalah kerajaan Anga, Banga, Avasira, dan juga Yodhya. Hal itu pun membuat Duryudana dan Sangkuni sangat takjub akan kehebatan dari Raja Angga Karna. Kemudian Raja Gandhara mulai merencanakan siasatnya untuk menguasai wilayah timur. Namun Karna tidak menyetujui usul dari Sangkuni dan mengatakan kalau di daerah timur adalah wilayah kekuasaan Basudewa Krishna dan Balarama. Namun karena perintah dari Duryudana yang tidak mungkin bisa ditolak Karna, akhirnya dia menyetujui untuk mulai memperluas wilayah kekuasaan Hastinapura ke daerah timur. Di sisi lain Dewa Indra yang mengetahui rencana itu mulai memanfaatkan keadaan serta merencanakan siasat liciknya dengan menemui Balarama yaitu kakak dari Basudewa Krishna. Dewa Indra menghasut Balarama untuk melakukan upacara Aswamedha sebagai pembuktian tentang wilayah-wilayah yang dikuasainya. Dewa Indra mengatakan wilayah kekuasaan kerajaan Dwaraka yang begitu banyak mungkin saja bisa akan dijajah oleh kerajaan Hastinapura karena dia mendengar kalau Hastinapura akan melakukan peluasan wilayah dengan memerintahkan Raja Angga Karna dan Duryudana melaksanakannya. Awalnya Balarama tidak menghiraukan usul dari Dewa Indra itu karena Balarama bisa menghancurkan semua musuhnya jika berani menjajah wilayah kekuasaan Dwaraka tanpa harus melakukan upacara tersebut. Namun, Basudewa Krishna yang mengetahui siasat licik dari Dewa Indra malah meminta kakaknya Balarama agar melakukan upacara Aswamedha tersebut. Karena saran dari adiknya akhirnya Balarama melakukan upacara Aswamedha itu dengan melepaskan seekor kuda pengorbanan Aswamedha yang diikuti dengan para prajurit Narayani yang sangat kuat. Hal ini pun membuat Dewa Indra sangat senang karena rencananya telah berhasil. Setelah Karna, Duryudana dan Sangkuni bertempur habis-habisan, mereka akhirnya sampai di suatu wilayah dan melihat kalau ada kuda Aswamedha sedang berlari disertai pasukan Narayani yang mengikutinya. Salah satu dari pasukan Narayani menyampaikan kepada Karna dan mengatakan kalau Dwaraka sedang melakukan upacara Aswamedha dan daerah ini merupakan daerah kekuasaan Dwaraka. Mendengar hal itu Sangkuni menghasut Karna untuk menangkap kuda Aswamedha itu. Awalnya Duryudana tidak setuju dengan siasat dari Sangkuni yang menyuruh Karna menangkap kuda tersebut karena Duryudana nyut nyalinya melihat keberanian dari pasukan Narayani disertai Balarama yang serius menjaga wilayahnya. Di mana dengan kata lain berarti mereka menyatakan perang dengan kerajaan Dwaraka. Duryudana mengatakan bahwa mereka harus menerima kalau kekuatan Yadawa jauh lebih tinggi dari Hastinapura. Namun Sangkuni tetap bersikeras mendesak Karna untuk tetap menangkap kuda Aswamedha itu. Sangkuni terus menghasut dan meminta Karna membuktikan pengabdiannya kepada kerajaan Hastinapura. Karna pun akhirnya melakukan perintah dari Sangkuni. Karna kemudian menangkap kuda itu dan menaikinya. Dia dengan mudah mengendalikan kuda tersebut.
Melihat kuda Aswameda telah ditangkap Karna, para prajurit Yadawa kemudian menyerang Karna. Perang sengit pun terjadi antara Karna dengan pasukan Narayani dari Yadawa. Namun Karna mampu mengalahkan semua pasukan Narayani dengan sendirian menggunakan kekuatan busur panahnya. Balarama yang mendengar kabar kalau kuda Aswameda telah ditangkap dan semua pasukan Narayani telah dikalahkan oleh Raja Anggakarna menjadi sangat murka. Dia kemudian menuju tempat ditangkapnya kuda Aswameda itu bersama dengan Basudewa Krishna. Sesampainya di sana, Balarama pun menantang Karna karena kelancangannya berani menangkap kuda Aswameda, di mana itu berarti dia dengan sengaja menantang kerajaan Dwaraka untuk berperang. Dengan penuh emosi dan kemarahan yang sangat luar biasa, Balarama sangat murka sembari mengeluarkan senjata saktinya yaitu bajaknya dan membelah tanah yang ada di sana. Namun Karna berhasil menghentikan serangan dari Balarama dengan menggunakan kakinya. Kemudian Karna menarik busurnya dan bersiap untuk menyerang Balarama dan Krishna. Di sisi lain Duryudana sangat ketakutan melihat pertarungan itu, sedangkan Raja Gandhara Sangkuni malah sangat senang serta menikmati pertarungan yang terjadi itu. Karna pun kemudian melesatkan kedua anak panahnya yang tepat menyerang Balarama dan Krishna. Saat panah itu mengarah ke sasarannya, tiba-tiba kedua anak panah itu berubah menjadi karangan bunga yang sangat indah yang mengalungi Balarama dan Krishna, dan hal itu pun membuat amarah dari Balarama seketika itu menghilang. Balarama pun menjadi kagum akan kehebatan dari Karna. Setelah itu Balarama menanyakan kenapa Karna menangkap kuda Aswameda Yadawa. Saat itulah Karna mengungkapkan tujuan dan maksudnya menangkap kuda Aswameda tersebut. Karna mengatakan bahwa telinga kiri dari kuda itu dipotong dan tidak cocok dijadikan tujuan dari upacara Aswameda. Karna juga mengatakan kalau dia tidak menyerang pasukan Narayani melainkan dia hanya membuat pasukan Narayani tanpa senjata, serta tidak satupun prajurit yang dilukai apalagi dibunuh olehnya. Balarama pun sangat terkejut mendengar penjelasan dari Karna dan sangat kagum atas kemuliaan hati dari Karna. Balarama pun mengatakan kepada Krishna kalau pasti ini semua ulah dari Krishna yang sengaja mempertemukannya dengan sosok kesatria hebat ini. Krishna hanya tersenyum yang membuat Balarama tertawa. Kemudian karena kemuliaan hati dari Karna, Balarama mengatakan akan memberikan apapun yang ingin diminta Karna kepadanya. Mendengar hal itu, Duryudana pun dengan segera memanfaatkan peristiwa tersebut. Duryudana kemudian menghampiri Balarama sembari berkata dengan halus dan meminta agar Balarama mau memberikan pasukan Narayani yang begitu hebat kepada Hastinapura bila mereka membutuhkannya. Mendengar permintaan dari Duryudana, Balarama sempat berpikir sejenak sembari menoleh kepada adiknya yaitu Basudewa Krishna untuk mempertimbangkan hal ini. Krishna pun mengangguk sambil tersenyum dan kemudian Balarama pun menyetujui permintaan dari Duryudana itu. Kemudian karena meminta sesuatu lagi kepada Balarama, yaitu meminta Balarama untuk melatih Duryudana bertarung menggunakan gada, serta menjadikan Duryudana sebagai petarung gada yang terbaik di dunia. Permintaan Karna pun disetujui oleh Balarama dan kemudian Krishna dan Balarama pun pergi dari tempat itu sembari membawa kuda Aswamedanya. Di sisi lain Dewa Indra yang melihat kejadian itu menjadi semakin murka dan semakin membenci Karna sebab apa yang dia sudah rencanakan ternyata gagal total. Dia pun berjanji akan menyingkirkan Karna dengan cara apapun.